Halo, jumpa lagi dengan saya dalam materi kuliah Pemilu dan Partai Politik. Kali ini saya ingin sampaikan tentang ketentuan ujian tengah semester mata kuliah Pemilu dan Partai Politik kelas 6 di tahun 2024 ini. Saya akan mulai dari yang pertama. Em, ini semacam petunjuk ya untuk pengerjaan dalam rangka UTS tadi. Kelas 6 ya. Oke, bahan yang diujikan, bahan yang akan disumberkan ya. Jadi sumber bahannya adalah bab 1 hingga bab 7 materi kuliah. Yang berikutnya, petunjuk ini memuat pokok penjelasan, tematik, teknis menjawab, dan pengiriman jawaban yang harus dilakukan oleh setiap peserta kuliah. Nah, saya berharap bahwa Anda mempelajari secara cermat akan petunjuk ini. Jika ada hal yang kurang, boleh ditanyakan. Atau saya merasa bahwa kalau ini dipelajari secara lebih seksama, nggak akan ada pertanyaan ya. Lebih baik tahu cari jawaban daripada tanya. Yang penting buat Anda bahwa ini adalah tugas yang bersifat perseorangan atau individual. Oke, ini di slide pertama. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga bentuk tugas. Bentuk tugas UTS ini terdiri atas dua pertanyaan. Jadi saudara mengerjakan untuk dua pertanyaan. Apa aja itu? Pertama, menjawab pertanyaan umum. Kalau menjawab pertanyaan umum, berarti berlaku bagi semua peserta kuliah tanpa kecualinya. Karena untuk setiap peserta kuliah memperoleh pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan umum yang saya angkat temanya adalah evaluasi pemilu 2024 dipersempit lagi menjadi pertanyaan apakah pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pemilu yang berintegritas. Nah, apapun jawaban Anda di 1A, maka harus diberi penjelasan argumentasi. Itu yang saya maksud sebagai pertanyaan pertama yang bersifat umum ya. Yang kedua, menjawab pertanyaan ya yang bersifat khusus atau tematik. Menjawab pertanyaan yang bersifat tematik. Kadang-kadang tidak hanya pertanyaan sih sebenarnya, tapi juga pernyataan. Nah, ini berlaku untuk setiap peserta, tetapi dalam lampiran nanti Anda akan dialokasikan satu pertanyaan, satu tema adalah masing-masing satu pertanyaan, ya. Nah, berikutnya tentu saja ini terkait dengan hal-hal teknis yang lainnya. Ya, oke. Ya, nomor 3 ya. Setiap peserta kuliah menjawab dua pertanyaan tadi di atas ya, baik dalam bentuk jika Anda temui nanti ada kalimat pertanyaan, Anda jawab. Jika itu kalimat pernyataan itu Anda respon. Sama saja sebenarnya. Yang kedua, bahwa kedua jawaban di atas dicantumkan ya atau ditulis. Jadi hasil pekerjaan saudara menjawab pertanyaan tadi, lalu Anda
tulis di kolom komentar unggahan kanal ini. Kalau gitu, maka tiap peserta kuliah akan menjawab 2 butir pertanyaan ya. Oke. Lalu panjang tulisan hendaknya tak lebih antara 2 sampai 4 paragraf. Aturlah sedemikian rupa sehingga memungkinkan tugas Anda itu termuat di kolom komentar. Saya merasa bahwa kapasitas dari kanal ini sangat besar karena premium. Selama ini pengalaman jarang ada masalah. Kalau gitu, saya optimis bahwa Anda bisa mengirimkan secara lebih tepat. Yang keempat, tema terlampir, sebagian bentuk pertanyaan, sebagian lainnya adalah pernyataan. Nah, ketentuan peserta kuliah menjawab pertanyaan dan atau memberi tanggapan, pandangan, pendapat, serta mengembangkannya sedemikian rupa menurut improvisasi, kreasi, karsa, dan cipta masing-masing. Pada setiap bagian atau awal dari tulisan yang Anda akan buat, cantumkan nama dan kelas. Sekali lagi, nama dan kelas. Tidak perlu nomor induk mahasiswa. Yang ketujuh, wajib bagi tiap peserta kuliah untuk merujuk materi yang pernah disampaikan dosen pengampu. Kendati pun sesungguhnya saya tidak akan mencegah jika Anda merujuk pada sumber rujukan lain, tapi yang relevan ya. Tidak sampai hal-hal yang tidak disinggung di materi saya. Jawaban paling lama ditunggu Jumat 5 April 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, dan akhirnya semua boleh melakukan apa saja kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu adalah kecurangannya, plagiarismenya, dan tindakan manipulasi lainnya. Itu sudah kriminal gitu ya. Nah, akhirnya adalah saya ingin ingatkan bahwa hasil UTS ini akan dirangkaikan, akan dikumulasi dengan hasil penilaian tugas. Ya, tugas itu telah saya sampaikan memberi komentar sejak bab 1 hingga bab 7. Saya akan memberi kesempatan kepada setiap peserta kuliah untuk merampungkan tugas-tugas dimaksud. Ya, silakan mumpung masih ada toleransi, diisilah semuanya. Jangan lupa loh, bab itu 50%. Nah, pengerjaan tugas paling lama sehari sebelum ditutupnya pengumuman hasil UTS. Jadi khusus perampungan tugas harus sehari sebelumnya. Ya, jika pengerjaan melebihi tenggat, saya akan mengurangi poin hasil dari pekerjaan. Nah, tugas-tugas ini tentu saja jika ya bersifat individual dan dikerjakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab. Setiap peserta kuliah dilarang menduplikasi secara sendiri maupun bersama-sama untuk memanipulasi judul dan atau copy paste atau dalam bentuk lain yang pada pokoknya mengindikasikan adanya kecurangan. Dalam hal ditemukan indikasi kecurangan, dosen pengampu mengenakan apa? Mengenakan sanksi bahkan hingga membatalkan hasil pekerjaan yang bersangkutan. Jadi kalau melibatkan 2 orang, ya, yaitu berarti 2 orang atau lebih. Dan peraturan rektor telah tersedia untuk mereka yang mencoba untuk berbuat culas. Ya. Peraturan rektor tentang penegakan kode etik. Nah, inilah penutup. Selanjutnya, ini dia nama dan tema peserta kuliah. Ada nama Farah sampai Ade Putra. Farah mengenai tema yang ada di layar monitor, mengapa demokrasi bertransformasi menjadi demokrasi tidak langsung, adakah perbedaan di antara keduanya, dan seterusnya. Itu Farah Mumtaz sampai Jennifer sampai Goldwyn.
dan Ade Putra Suryana. 5 sampai 10 ada Satrio, ada Alifa, ada Nabil, ada Muhammad, ada Iqbal, ada Tansa, ada Satria. Masing-masing silahkan Anda lihat di bagian atau kolom paling kanan tema-tema yang harus Anda jawab. 11 sampai 15 ada Silo, ada Yosua, ada Rasya, ada Mahasa, ada Muhammad Asyar. Silakan dicek di kolom sebelah kanan. 16 hingga 20 ya. Ada Rangga Lintang, ada Chang Mirza, ada Diri Zamurati, ada Keisha, ada Hilma. Silakan Anda cek masing-masing tema di sebelah kanan kolom, di sebelah kanan. 21 hingga 26 ada Muhammad Akbar, ada Sofia, ada Nanda, ada Dwi, ada Pramudia, ada Iqbal. Temanya seperti yang Anda bisa saksikan di layar monitor. Nomor 27 sampai 33 akan diisi oleh Agustia, oleh Zion, Romeo, Indra Parasta, Indra Stalif, Rafli, Zafira, Rahma, dan Padika. Silakan Anda cek di kolom bagian kanan. Nah, berikutnya adalah 34 sampai 37. Ada Fadil, ada Jovita, ada Jilan, ada Ramadan. Ya. Nah, 38 sampai 41 ya, ada Nadia, ada Munif Fatur Rahman, ada Nur Aida, dan ada Skolastika Della Strada Rai. Hanya itu, teman-teman, saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Selamat dan sukses menjalani UTS mulai kemarin. Dan hari ini Anda akan eh, mengerjakan soal-soal yang bersifat teknis tentu saja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.